Makanya tadi ada kayak Bu Maya dan teman-teman Murtadin itu yang mereka masih pakai jilbab, mereka masih pergi ke masjid, mereka masih hidup di dalam komunitas mereka Islam. Karena menjadi pengikut Yesus itu bukan merubah agama, tapi merubah hatimu dulu. Yang lain-lain itu tuh hanya kulitnya saja. Tapi yang penting itu ada mujizat tadi. Makanya didoakan ya untuk bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah terlanjur menikah dengan orang muslim dan Anda kemudian menyadari kesalahanmu, berdoa. Kalau perlu doa puasa sungguh-sungguh. Dari pengalaman saya nginjili orang-orang ini ya, satu yang bertobat itu sekeluarga pasti ikut semua. Kemarin saya ada dikirimi email seorang lelaki, kasihan ya, dia begitu mengasihi istrinya, akhirnya dia mengasihi pacarnya ya, terus kemudian jadi Islam gitu kan, jadi Islam. Terus dia sadar dia salah, dia nyesal sekali dan kemudian dia bertobat, dia datang pada Yesus, tapi akhirnya dia susah untuk membawa anak-anaknya kembali dan istrinya kembali. Memang harus ada yang harus dibayar ketika kita mengambil konsekuensi keputusan yang salah, ada konsekuensi. Namun jangan putus asa ya. Tuhan kita itu Maha Pengampun. Ketika Anda sungguh-sungguh bertobat, ya, memang ada harga yang harus dibayar dari penyangkalan kita akan Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh datang, kita akan menanggung konsekuensi itu bersama Yesus. Dan selalu ada mujizat itu ya, yang Bu Maya tadi bilang. Butuh mujizat. Jadi jangan dengan kekuatan sendiri, jangan sok-sokan, apalagi sampai saya paksa anak saya untuk ke gereja. Oh nggak boleh, jangan. Akhirnya Anda ribut sama istrimu dan itu tidak diperkenankan ya. Makanya tadi ada kayak Bu Maya dan teman-teman Murtadin itu yang mereka masih pakai jilbab, mereka masih pergi ke masjid, mereka masih hidup di dalam komunitas mereka Islam. Karena menjadi pengikut Yesus itu bukan merubah agama, tapi merubah hatimu dulu. Yang lain-lain itu tuh hanya kulitnya saja. Tapi yang penting itu ada mujizat tadi. Makanya didoakan ya untuk bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang sudah terlanjur menikah dengan orang muslim dan Anda kemudian menyadari kesalahanmu, berdoa. Kalau perlu doa puasa sungguh-sungguh. Dari pengalaman saya nginjili orang-orang ini ya, satu yang bertobat itu sekeluarga pasti ikut semua. Akhirnya sekeluarga entah dalam 1 tahun, entah 5 tahun, entah 10 tahun. Saya pernah nginjili orang-orang itu sampai mau digebukin sama bapaknya ya, sampai Alkitabnya mau dibakar. Dia nangis, dia cuma nangis saja, tapi saya kasih tahu saudara ya, itu dalam 5 tahun, itu sekeluarganya dia itu semua bertobat semua, dalam 5 tahun berikutnya, jadi 10 tahun kemudian bapaknya pun dibaptis. Bapaknya itu keras sekali itu ya, udah pendek, gemuk, kekar, galaknya minta ampun, saya aja takut sama bapaknya dia. Ya, itu teman kecil saya ya. Tapi itu sekeluarga diselamatkan. Itu tadi ya, hanya karena mujizat. Karena bayangin, orang-orang muslim itu, coba dikoreksi kalau saya salah, dari kecil itu sudah dibisikin, kalau Anda ngelihat Alkitab itu najis, jangan dibaca. Kalau ngelihat gereja itu jangan lewat depannya, najis. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang mengerikan sekali, yang diajarkan di doktrin dari kecil, ya, terutama apalagi kalau di Arab ya. Saya kalau masuk ke camp itu ya, kadang-kadang saya jengkel gitu. Dulu anak saya pertama kali kan sekolah, masuk di sekolah dengan anak-anak campur-campur dari segala bangsa ya kan, yang dari Afrika, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Cina, ada yang dari Arab. Mereka itu semua memang yang saya amati, mereka didoktrin anti dengan orang yang makan babi. Seperti itu ya, terutama kalau Kristen, begitu ngeliat Cina, ini kafir Kristen gitu kan. Sehingga anak saya dulu dijauhin, tapi saya bilang nggak urusan, kan temanmu bukan mereka, temanmu kan orang Jerman, saya bilang begitu. Dulu anak saya masih sekolah di Jerman ya, yang kecil ya, anak saya yang besar belum bisa sekolah waktu itu, kasihan. Anak saya yang kecil sekolah di Jerman, makanya sekarang tak pindahin semua ke Belanda, karena mereka bisa dapat sponsor di Belanda, jadi anak saya bisa kuliah, dan yang kecil malah bisa sekolah bener. Jadi anak saya waktu itu dibela sama gurunya yang Jerman, gurunya sangat bijaksana ya. Tetapi maksud saya,
Anda jangan putus asa ya. Kita tidak akan berdebat agama, mengapa itu. Tapi saya lagi mau garis bawain tadi ya, mujizat terbesar dalam hidupnya Ibu Maya itu adalah menerima Yesus. Karena mustahil waktu itu bisa terima Yesus dalam kondisi seperti itu tuh mustahil. Apalagi harus meninggalkan banyak hal dan dulu yang serem-seremnya tadi belum diceritain tadi Bu Maya, cuman nggak apa-apa, kita hari ini nggak mau debat agama soalnya ya, supaya jangan mengundang perdebatan. Intinya adalah jangan takut ya, jangan takut untuk meminta. Kalau perlu puasa, nah puasanya bagaimana? Banyak orang puasanya pakai, oh saya pantang makan garam, oh saya puasanya sampai jam 12 siang. Itu bukan puasa, itu namanya nunda sarapan. Oh saya puasanya cuma sampai jam 6, begitu jam 6 Anda makan segila-gilanya sampai subuh Anda masih makan. Itu namanya bukan puasa, itu nunda jam makan. Kalau tadi puasa sampai jam 2, ada gereja-gereja ngajarin buka puasa sampai jam berapa? Ya kita jam 2 buka puasa kita. Itu namanya nunda sarapan. Tapi kalau Anda makannya jam 6, setelah jam 6 Anda makan sehebat-hebatnya, itu namanya nunda makan, cuman memutar jam biologis. Seperti orang-orang Islam, puasa itu bukan puasa, orang Islam itu bukan puasa ya. Orang Islam itu nunda jam biologis. Puasa yang benar sudah pernah saya ajarkan di dalam YouTube saya, bagaimana puasa Kristen. Ada di judulnya itu Apologetika Bahasa Indonesia, ya. Playlistnya, Anda cek di dalam playlistnya Apologetika Bahasa Indonesia. Bagaimana puasa Kristen. Puasa Kristen itu dalam 24 jam Anda hanya makan sekali. Dan setiap makan itu bukan makanan mewah. Ya cukup nasi putih dengan sayur bening, tempe tahu kalau di Indonesia. Kalau di Eropa ya cuman makan roti, dan sekedar aja makan roti dengan sedikit selada itu apa namanya, sayur-sayuran ya, gluten, atau dengan ya sedikit daging, tapi bukan makan steak, bukan makan apa namanya grunkohl, bukan. Kita makannya sederhana, simple ya, bukan makan terus makan beef steak, enggak ya, kita makannya sederhana. Itu puasa yang benar. Sebab kalau Anda lagi puasa 24 jam cuma makan sekali, Anda makan berat, Anda bisa sakit loh malah. Malah bahaya. Kedua, ketika puasa itu panjang, Anda misalnya mau puasa selama 21 hari, oh nggak kuat Anda. Ya, Anda nggak kuat. Nah, jadi Anda harus puasa dengan benar. Nah, puasa yang benar itu sudah saya ajarkan ya dulu ya. Jadi Anda bisa cek lagi, ada banyak sekali puasa. Anda puasa 1 hari seminggu sekali ya, misalnya di hari Sabtu saja. Ya, atau Anda puasa dalam 3 hari berturut-turut, atau 7 hari berturut-turut, 21 hari berturut, atau 40 hari berturut-turut. Anda boleh minum air putih ya ketika Anda punya sakit, ya, Anda punya sakit. Waktu puasa itu Anda boleh minum air putih sebanyak-banyaknya. Air putih, bukan sirup, bukan teh manis, tapi air putih. Ya, itu tentunya untuk menetralisir kan. Tetapi bila Anda sanggup ya puasa. Saya pernah puasa 40 hari, 40 malam ya. Itu rasanya memang mau mati ya, dan kemarin belum sempat saya ceritakan ya, tapi nanti saya ceritakan lagi. Nah, oke, sebelum supaya kita jangan berlama-lama, luar biasa sekali Bu Maya, luar biasa. Ini kesaksian yang sangat luar biasa sekali, bagaimana pergumulan Tuhan membukakan banyak hal ya dalam hidup Bu Maya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bu Maya dan tim untuk bisa terus mengembalakan para murtadin yang lain yang masih baru, yang masih bayi-bayi rohani, akan bisa bertumbuh di dalam iman yang benar.